Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, saya hanya ingin mengingatkan untuk kita semuanya. Dan ini adalah pelajaran yang paling berharga untuk kita renungkan, untuk kita ingatkan, sehingga kita bisa berjalan di rel masing-masing. Apa yang ingin saya ingatkan? Pertama sekali, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya tenang, aman, damai, tentram setelah dia menentang Tuhan. Tidak ada. Hidupnya selalu merasa was-was. Tidak ada sukacita sedikit pun. Dihantui dengan rasa takut, rasa bersalah, dan rasa berdosa yang paling mendalam. Rasa menyesal yang paling mendalam. Itu adalah orang yang menentang Tuhan. Benar-benar tidak ada kedamaian sedikit pun pada diri orang yang menentang Tuhan. Hidupnya selalu berakhir sangat memilukan. Contohnya sudah banyak sekali. Baik dari kalangan artis di luar negeri, saudaraku, di mana mereka berani menentang Tuhan. Pada akhirnya mati secara sangat tidak masuk akal. Ahmad Dedet 7 tahun lamanya dia terbaring di tempat tidur. Lumpuh total saudara. Hanya bola matanya saja bisa digerakkan. Sama mulut AEO. Tidak ada satu manusia pun selama 7 tahun yang bisa menangkap apa yang disampaikan oleh si Ahmad Dedet. Waktu itu dijenguk oleh murid kesayangannya, si Zakir Naik. Ketika melihat keadaan gurunya, dia ingin mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya, tapi tidak bisa dia tangkap satupun. Dibawa ke dokter manapun, dibawa ke rumah sakit manapun, dipanggil tabib, dipanggil dukun saudaraku, dipanggil orang-orang untuk mendoakan dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa mendoakan, dan tidak ada satu dokter maupun rumah sakit pun bisa menganalisa sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Kenapa? Masa hidupnya dia selalu menghina Alkitab, menghina firman Tuhan, menghina Adonai Yesus HaMashiach, firman yang hidup, menghina iman kekristenan. Tujuannya apa? Agar orang-orang Kristen itu murtad, menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Nah inilah yang dilakukan oleh para mukalab-mukalab yang ada di Indonesia. Kita melihat setiap hari saudara, para mukalab itu tidak pernah mereka pelajari agama baru yang dianutnya. Dia tidak pernah pelajari akan kitab yang diimani dia sekarang. Tidak pernah belajar sejarah akan agama yang baru dianutnya. Dia selalu mengolok-olok ataupun mengobok-obok akan Alkitab, di mana firman Tuhan ini bukan karangan manusia, tetapi buah pemikiran Roh Kudus. Isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, mereka rendahkan, mereka tafsir dengan seenak udelnya mereka, Bapak Ibu. Tenang-tenang saja mereka di bangsa dan negara ini. Itulah yang dinamakan dengan hukum yang sangat tidak adil. Tetapi begitu ada orang di luar agama mereka mempertanyakan iman kitab mereka, mengoreksi bahkan ya, atau hal yang lain, apa yang terjadi? Harus keluar dari bangsa dan negara ini. Kalau tidak, pasti masuk penjara. Kenapa masuk? Karena desakan orang banyak, Bapak Ibu ya. Desakan orang banyak, sambil teriak nama Tuhan, mereka meminta kalau tidak ditangkap dorohnya holol dan wajib dibono. Itu saudaraku. Sementara mereka setiap hari, para mukalab-mukalab itu dengan seenak udelnya mereka mentafsirkan Alkitab ayat demi ayat. Tujuannya untuk menjatuhkan firman Tuhan itu sendiri. Mereka berpikir dengan seperti itu firman Tuhan bisa hilang kualitasnya. Firman Tuhan bisa mereka rendahkan. Siapa mereka? Manusia berdosa yang sudah ditetapkan untuk masuk neraka kalau tidak bertobat. Oleh karena itu, saudaraku para pencinta channel Injil Habakkuk, itulah orang yang melukai hati Tuhan,
melukai perasaan Tuhan, menghina, menantang Tuhan, hidupnya sangat tragis. Baru-baru ini kita melihat bagaimana si Mukallaf. Apakah dia acting atau pura-pura? Itu terserah dia, biar dia berurusan dengan Tuhan. Ya, bagaimana dia mengolok, menghina, merendahkan firman Tuhan, merendahkan Alkitab, dia kentutin itu Alkitab. Apa yang terjadi? Apakah dia akan menyusul Ahmad Dedet? Maka kita berharap supaya dia bertobat. Ya, bertobat dengan sungguh-sungguh. Akui kesalahan. Jangan lagi ulangi. Minta ampun dan minta maaf. Serta hilangkan rasa kepahitan yang ada di dalam hati dan pikiran. Bila ada orang yang dirimu sakit hati, telepon, minta maaf, selesai perkara. Nah, ini saudaraku. Yang kedua, sukacita orang yang menentang Tuhan itu tidak ada. Benar-benar tidak ada. Ya, benar-benar tidak ada. Mati orang yang menentang Tuhan, yang kedua itu adalah masuk neraka, saudara. Tempatnya di neraka. Neraka itu adalah tempat di mana orang-orang tersiksa. Tempat orang-orang meratap. Tempat orang-orang menangis. Tempat orang-orang luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Ya, tidak bisa kita bayangkan. Tempat orang meratap, menangis di situ, menyesal di situ, tetapi waktunya sudah tidak ada lagi untuk bertobat. Maka selama nafas masih ada, masih hidup, masih menghirup udara yang segar, masih diberi kesempatan, masih sehat, minta ampun sama Tuhan. Datang kepada firman Tuhan yang hidup. Ingat, di bawah kolong langit ini Alkitab berkata, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam nama Yeshua HaMasiah. Saudaraku, itu yang kedua, mati langsung neraka. Kenapa? Karena masa hidupnya menantang Tuhan, merendahkan firman Tuhan, dan tanpa pertobatan. Nah, jadi mati langsung ke neraka. Yang selanjutnya, saudaraku, karena mereka menentang Tuhan, secara otomatis mereka melawan Tuhan. Dan secara otomatis kita, umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yeshua HaMasiah, yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak perlu kita menuntut balas. Kenapa? Karena kitab Roma, di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-19, dengan jelas sekali ditulis, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Tidak ada satu makhluk pun, satu ciptaan pun yang bisa melawan Tuhan. Ketika murka Tuhan turun, murka Tuhan datang, tidak bisa menangkis, tidak bisa lari, tidak bisa ngelak, tidak bisa tawar-menawar. Maka sebelum murka Tuhan datang, turun, menimpa, tertimpa, datang kepada Tuhan, minta ampun. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini kata kitab Roma 12 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-21, saudaraku. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maka saudara, karena kita mengasihi orang-orang yang menentang Tuhan, kita ulang-ulang supaya mereka sadar, setidaknya mereka menyesal terhadap apa yang sudah dilakukan mengenai ulok-ulok terhadap Alkitab dan caci maki terhadap Alkitab, serta merendahkan Alkitab dan kentuti Alkitab. Bapak Ibu, pernahkah melihat si Kainama belajar iman, belajar agamanya yang baru? Si Kainama belajar kitabnya? Si Kainama belajar ini, belajar itu mengenai agamanya? Tidak pernah. Dia diundang ke masjid-masjid. Dia diundang ke tempat-tempat tertentu. Apa yang dia bahas?
Alkitab. Betapa istimewanya Alkitab. Sekalipun dibahas, ditafsirkan menurut udelnya mereka, dengan tujuan untuk menjatuhkan harkat dan martabat firman Tuhan. Siapa dia? Ya, makanya perlu sekali para alim ulama untuk membina mukallaf ini. Jangan nanti ketika kami mengkonter mereka, meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan, dan kami bertanya mengenai imannya dia, kitab yang dia imani, banyak orang kebakaran jenggot dan kami diteriaki penistaan. Ya, jangan lagi seperti itu. Mari kita bekerja fair, berjalan di rel masing-masing, imani apa yang perlu diimani. Kalau kami orang Kristen, jelas sekali kami beriman, kami taati apa kata firman Tuhan. Bukan kata si A, si B, si C. Tidak. Tetapi kami imani apa kata firman Tuhan. Dan kami sangat mengimani, sangat percaya apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Sekalipun direndahkan, diolok-olok, dihina, dicaci maki, dikentutin, semakin banyak orang yang percaya kepada firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang murtad dengan kejadian itu. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya, khususnya kepada para mukallaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Ingat, masuk surga melalui Yesus Hamasiah. Jangan ada satupun orang Kristen mulai detik ini sampai hari kemudian meninggalkan iman kekristenan. Tetap beri teguh di atas pondasi iman yang benar. Jangan sampai mulai detik ini saudara meninggalkan iman percaya saudara kepada Yesus Hamasiah, Yesus Kristus. Jangan pernah menyangkal iman. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita kecuali di dalam nama Dia. Terima kasih.